warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Yang sebelumnya yang keanggotaan, yang pertama ada Lufi Abiyu Pratama, NPM 68, dan Arifia Wahyudewi Wardana, NPM 65, Alibudin Alam Islami, NPM 72, dan Siti Pangestu, NPM 76. Yang berjudul yaitu pendaftaran Medilink Center yang akan dijelaskan kepada Abiyu Pratama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Introduction. Selamat datang di presentasi Puskesmas Medilink. Dalam presentasi kali ini, kami akan mengupas tentang peran vital Puskesmas dalam melayani pasien menuju akses kesehatan terbaik dan pemberdayaan masyarakat. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini untuk mengetahui dampak Medilink Puskesmas terhadap masyarakat. Apa itu Puskesmas? Puskesmas kependekan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah pusat kesehatan primer di Indonesia. Ini berfokus pada penyediaan layanan kesehatan yang berkomprehensif dan terjangkau bagi masyarakat. Puskesmas memainkan peran penting dalam perawatan preventif dan kuratif, pendidikan kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Puskesmas Medilink menawarkan layanan pendaftaran pasien umum, layanan gawat darurat, dan juga rujukan ke rumah sakit terbaik untuk pemulihan pasien. Sebelum kami mohon kembali, Mbak. Sebelum kami memberikan surat rujukan pihak keluarga, bisa meminta ke rumah sakit rujukan terbaik menurut keluarga. Slide selanjutnya. Pertunangan komunitas. Keterlibatan masyarakat adalah inti dari Puskesmas. Melalui kampanye kesehatan dan program penyuluhan kesehatan, Puskesmas secara aktif melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan deteksi dini. Ini menumbuhkan rasa memiliki dan pemberdayaan dalam masyarakat. Challenge and solution. Tantangan dan solusi. Terlepas dari kontribusinya yang signifikan, Puskesmas menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan kendala geografis. Namun, pendekatan inovatif seperti klinik keliling dan pengobatan jarak jauh sedang diterapkan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan aksesibilitas layanan kesehatan untuk semua. Fitur-fitur dalam Medilink Puskesmas, kami memberikan beberapa fitur-fitur pada 4 pilihan yang akan dipilih informan demi mengisi data pasien. 1. Pendaftaran pasien umum. Di dalam data ini, informan akan dimintai keterangan untuk mengisi data pasien seperti nama lengkap, jenis kelamin,
tanggal lahir, alamat asal, nomor telepon, dan bisa di keluhan pasien, masuk ke poliklinik tujuan, dan masukkan nomor antrian. 2. Pendaftaran pasien gawat darurat. Di dalam pilihan ini sama seperti isian nomor 1. Hanya saja tidak ada poli tujuan dan nomor antrian. Setelah berhasil mengisi, maka akan langsung dibawa ke UGD. Jika UGD kami kekurangan fasilitas penunjang, maka akan dialihkan ke pilihan ketiga, yaitu permintaan surat rujukan. Di pilihan ini sama seperti nomor 2. Dalam pengisiannya, hanya saja kami memberikan opsi kepada keluarga untuk memilih tujuan rujukan, rumah sakit rujukan, beserta alamatnya dan alasannya. Kesimpulan, Puskesmas berperan penting dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat. Dengan menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, mendorong keterlibatan masyarakat, dan mengatasi tantangan secara kreatif, Puskesmas berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mari terus dukung dan perkuat pusat-pusat kesehatan masyarakat yang tak ternilai harganya ini. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang satu ini. Baik, terima kasih buat Mas Abi Pratama untuk presentasi PPT-nya yang kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang flowchart-nya. Dan di sini saya sudah menambahkan flowchart yang dimana awalnya itu dimulai dengan kemudian diproses, diinput oleh peserta pasien datang, kemudian yang selanjutnya itu diinput lagi ada pilihan, di situ bakalan ada tampilan submenu, ada nomor 1, 2, 3, 4, 0, yang dimana jika dia benar, dia memilih salah satu dari angka yang di atas itu. Contohnya angka nomor 1, dia menginput nomor 1, pendaftaran pasien umum, yang dimana akan ditampilkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, keluhan pasien, poliklinik tujuan, dan nomor antrian. Yang dimana setelah itu semua terisikan, dia bakalan menampilkan tampilan data pasien umum. Kemudian, jika dia memilih nomor 2, bakalan muncul pendaftaran pasien gawat darurat, yang dimana akan menampilkan inputan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan keluhan pasien. Dan akan diproses tampilan data pasien gawat darurat. Jika memilih nomor 3, yaitu minta surat rujukan, yang akan inputannya yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, keluhan pasien, tujuan rujukan, nama rumah sakit rujukan, alamat rumah sakit, dan alasan pasien dirujuk. Dan akan diproses, dan proses tersebut akan menampilkan data surat rujukan. Kemudian jika memilih opsi nomor 4, yaitu history, maka akan menginput dari pilihan nomor 1, 2, 3, dan 0. Yang dimana opsi nomor 1 yaitu history pendaftaran umum, yang akan diproses akan menampilkan data pasien umum. Yang kedua yaitu
nomor 2 yaitu histori pendaftaran gawat darurat, yang dimana akan diproses dan menampilkan data pasien gawat darurat. Yang ketiga, yaitu ada histori surat rujukan, yang akan diproses dan menampilkan data surat rujukan. Dari opsi-opsi dari pilihan nomor 1 pendaftaran pasien umum hingga opsi nomor 4 itu akan diproses, akan dilupingkan ke pasien ulang. Jika sebelumnya inputan nomor 1, 2, hingga 0 tadi itu tidak benar, maka pasien akan pulang dan akan dilupingkan. Kemudian selesai. Sekian dari presentasi vlog saya dan akan dilanjutkan oleh Mas Dukti untuk presentasi prosedur code-nya. Kepada Mas Dukti, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan prosedur saya yang kelompok 2. Dalam slide pertama ini menjelaskan tentang kelompok 2 beserta anggotanya. Dan slide kedua ini menjelaskan tentang masukan data pasien beserta nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon untuk ke poliklinik tujuan. Cuk, musik cuk. Bisa dilanjutkan, Mas Dukti? Nah, benar, Pak. Ya. Saya akan menjelaskan tentang code untuk kelompok 2. Ya, akan dilanjutkan oleh Mas Dukti untuk menjelaskan tentang video code. Allahu Akbar. Baik, akan saya lanjutkan dan kepada Mas Dukti akan menjelaskan tentang prosedur code. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur code kelompok 2. Untuk baris pertama ini atau slide pertama menjelaskan tentang kelompok 2 dan anggotanya. Untuk slide kedua menjelaskan tentang langkah-langkah prosedur code untuk mendaftar pasien secara terperinci. 1. Memasukkan data pasien seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan keluhan pasien dan poliklinik tujuan. 2. Menghasilkan nomor antrian dan tanggal pendaftaran. 3. Menambahkan data pasien ke dalam riwayat pendaftaran umum. Slide ketiga menjelaskan tentang manfaat dari sistem pendaftaran pasien efisien dan terorganisir. 1. Meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses pendaftaran. 2. Mengurangi kesalahan dan kehilangan data. 3. Memudahkan
pemantauan dan analisis data pasien. Kesimpulan dari presentasi ini, pendaftaran pasien merupakan langkah-langkah penting dalam pelayanan kesehatan. Dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan sistem pendaftaran pasien. Implementasi Pusdikot ini dapat dilakukan dalam bahasa pemrograman sesuai sistem pendaftaran pasien yang efisien, memiliki manfaat besar bagi penyedianya pelayanan kesehatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ini. Siti tenang ibu Pusdikot kok. Ya, terima kasih buat Mas Bekti atas presentasinya. Yang kemudian akan dilanjutkan kepada codingannya, yaitu kepada Mas Alam. Kepada Mas Alam, saya persilahkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai codingan yang telah kita buat oleh kelompok 2 yang kami memberi judul yaitu Puskesmas Medilink. Dalam pilihan Puskesmas Medilink terdapat submenu yang terdiri dari pendaftaran pasien umum, pendaftaran pasien gawat darurat, meminta surat rujukan, dan history. Baiklah, mari kita coba untuk simulasinya saja. Kita tekan nomor 1. Untuk penjelasan ketiganya perlu dijelaskan atau tidak? Ya, perlu Mas, yang kita jelaskan codingannya saja. Kan yang tadi secara bahasa manusia sudah dijelaskan oleh Mas Bekti, dan sekarang bahasa pemrogram ini akan dijelaskan oleh Mas Alam. Baik, penjelasan pertama di sini tertulis riwayat pendaftaran umum. Ya, karena di sini menggunakan string seperti ini, maka ini termasuk masih kosong. Pada saat pendaftar utama pendaftar atau informan memberikan kabar kepada puskesmas, kami langsung memberikan memberikan informasi, meminta informasi kepada informan untuk detail pasien seperti nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pasien, nomor telepon yang dapat dihubungi, keluhan pasien, dan poliklinik tujuan. Dalam riwayat tersebut, kita akan memprosesnya tahap demi tahap. Setelah ini selesai diisi, kami akan menampilkan nomor antrian yang digunakan untuk pendaftaran. Di dalam nomor antrian tersebut terdapat tanggal pendaftaran beserta jamnya. Setelah pendaftaran tersebut terkonfirmasi, maka pasien dapat menunggu di ruang tunggu untuk menunggu antrian yang akan dipanggil oleh pihak tanggung jawab di bagian pelayanan pasien. Untuk ini ya, kita masuk ke submenu yang kedua, yaitu pendaftaran gawat darurat. Dalam pendaftaran gawat darurat, kami karena ini kondisinya sudah gawat darurat, kami tidak perlu bertele-tele menanyakan terlalu banyak. Yang kami butuhkan hanya nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat,
nomor tujuan, dan keluhan pasien. Setelah semua ini terkonfirmasi, maka pasien akan langsung diarahkan menuju UGD guna menunggu untuk dianalisa tentang kegawat daruratannya. Namun setelah di UGD kita periksa dengan segala fasilitas yang tersedia, namun kami belum dapat memenuhi kebutuhan pasien, kami langsung memberikan opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga, yaitu permintaan rujukan. Dalam permintaan rujukan tersebut, yang kami butuhkan adalah nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pasien, nomor telepon yang dapat dihubungi, keluhan pasien, dan untuk tujuan rujukan, untuk riwayat permintaan rujukan ini, kami pihak puskesmas memberikan penawaran kepada pihak keluarga ataupun kerabat terdekat untuk mau dibawa kemana pasien tersebut. Ini memberikan opsi yaitu tujuan rujukan, supaya jika keluarga atau kerabat memiliki rumah sakit rujukan terbaik, dapat kami cantumkan di sini beserta namanya, alamatnya, dan alasan rujukannya. Saat semua ini telah diproses, akan muncul tanggal permintaan rujukan, dan pasien pun akan langsung mendapatkan surat rujukan. Ya. Dan pada bagian opsi yang keempat ini adalah history. History ini apa ya? Rekam jejak yang terdapat dalam sistem kami, yaitu Medilink Puskesmas, yang dimana history tersebut akan menampilkan menu. Ya, situ dulu. Ya, menu yang pertama, history pendaftaran pasien umum. History yang kedua, pendaftaran pasien gawat darurat. Yang ketiga, history surat rujukan. Semua ini kita akan menampilkan riwayat siapa saja pasien yang telah masuk dalam puskesmas kami beserta keluhannya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Dan untuk pilihan yang terakhir, sebelum yang terakhir yaitu keluar, langsung akan tampil menu terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sampai jumpa. Dan jika menu selain 0 ditanamkan, akan muncul menu Anda tidak aktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk Mas Kolam atas presentasinya untuk menjelaskan codingannya. Dan kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.